Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan dalam perspektif Islam. By Mailinda Putri Puspitasari dengan NIM 1920 1020 02 38. Sebelumnya mohon maaf, ini laptop saya sedikit lemot, jadi untuk pergantian slide agak sedikit lebih lama. Pengertian manajemen. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan adartasi syai atau perkataan adarta bihi. Juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran. Dalam Al-Quran, tema-tema tersebut hanya ditemui tema takdir dalam berbagai derivasinya. Takdir adalah bentuk masdar dari kata kerja dabbaro, yadabbiru, tabdiran. Takdir berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Jadi, secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut mereka, idarah atau manajemen adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Manajemen dalam perspektif Islam adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip Islam. Manajemen keuangan dalam perspektif Islam adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip Islam. Prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan atau justice, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang atau kurs, maupun pembagian keuntungan. Yang ketiga, kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal. Yang keempat, dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik. Yang kelima, prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gahar, tadlis, dan masyir. Yang keenam, perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah atau sholat dan zakat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan dalam perspektif Islam ada 4, yakni yang pertama larangan bunga, yang kedua uang sebagai modal potensial, yang ketiga berbagi risiko, yang keempat larangan perilaku spekulatif. Yang pertama, larangan bunga. Larangan riba yang dalam istilah secara harfiah berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman maupun penjualan. Adalah ajaran pokok dari sistem keuangan dalam perspektif Islam. Yang kedua, uang sebagai modal potensial. Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial. Yang ketiga, berbagi risiko.
Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengambilan risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat. Yang keempat, larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan dalam perspektif Islam melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrim, perjudian, dan risiko. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya sebagai pemateri, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.